Tidak jarang dalam hidup seseorang mengalami berbagai penderitaan yang merupakan percobaan-percobaan tidak langsung bagi penderitanya dalam usaha meningkatkan diri pada sisi yang lain dari karir kehidupannya. Sudah banyak pula yang kita saksikan seseorang yang tidak mau menyerah atas kesulitan yang dera-mendera datang menimpa dirinya, tetapi dengan penuh kesadaran dihadapi dengan teguh dan setiap tantangan dijawab dengan positif, akhirnya berhasil dalam hidupnya. Demikian halnya dengan almarhum Imade Grindem. Imade Grindem yang terlahir di Banjar Tegas Kanginan, Peliatan, Ubud Gianyar ini dilahirkan dalam keluarga yang sangat miskin. Grindem menderita tekanan batin yang sangat hebat, tetapi jawaban atas derita hidup tersebut sangat positif. Rupanya filsafat Hindu yang diikuti dengan saleh meresap dalam diri beliau. Setiap derita adalah percobaan, dan setiap percobaan adalah tantangan untuk meningkatkan taraf hidup lahir dan batin, dunia dan akhirat. Walaupun terlahir dari keluarga miskin, Grindem tetap bertekad menekuni dunia seni tari dan karawitan. Bidang ini seakan tidak bisa dipisahkan dari jiwa dan raganya. Dasar bakat yang terpendam besar, maka dengan cepat Grindem menguasai jenis-jenis tari dan tetabuhan, dan namanya pun semakin termasyhur di Bali hingga ke mancanegara. Grindem saat itu boleh dikata menjadi pujaan publik. Ketika di tahun 1970-an, Imade Grindem sudah mengajar menari dan karawitan dari satu banjar ke banjar lain, dari satu desa ke desa lain di Bali. Grindem bahkan tak pernah tinggal di rumah. Rumahnya hanya di Balai Banjar di mana dia melatih dan mengajar. Imade Grindem dalam berkarya lebih banyak bersifat sosial sebab tidak pernah memperhitungkan uang. Sebagai seorang penari, pelatih tari dan karawitan yang terkenal, maka banyaklah orang-orang yang datang menari dan belajar karawitan kepadanya. Contoh salah satunya adalah putra Presiden Republik Indonesia pertama, Guru Soekarno Putra. Imade Grindem pernah melatih dan mengajar gamelan kepadanya hingga mahir ketika guru bersekolah di Cikini, Jakarta. Imade Grindem tidak pernah mengeluh akan profesi yang digelutinya sebagai seorang seniman tari dan karawitan. Prinsip dari Imade Grindem, kesenian Bali kiranya tidaklah boleh dikesampingkan begitu saja, sebab Bali identik dengan kebudayaan serta keseniannya. Dan Grindem juga sadar bahwa keseniannya adalah sebuah warisan yang tidak ternilai harganya. Oleh sebab itu kiranya almarhum Imade Grindem yang langsung berkecimpung di dunia seni berusaha untuk selalu mempertahankan dan kemudian mengembangkannya sehingga menjadilah apa yang dapat kita saksikan sekarang. Grindem adalah salah seorang seniman yang patut kita catat sebagai seniman kreatif dan produktif, khusus dalam bidang tari dan tabuh. Sejak kecil Imade Grindem telah bergabung dengan Sekegong Banjar Tegas Kanginan Peliatan Ubud Gianyar. Bakat Grindem kecil yang besar dalam tabuh dan tari menyebabkan dengan mudah untuk menangkap tabuh-tabuh yang dipelajari dan dengan cepat pula mengubah tabuh-tabuh baru. Grindem itu bapak saya, tapi dia dumun medue rabi saking pejeng Banjar Salau kentan numbuh piana kalih kentan tiang sarang adik tiang Riki kentan ragana dumun saking tahun hampir suwe saja niki apa dia kentan bentukan anu seniman niki tiang saya ingat tiang tahun
71 dawag dumun antan saking Jakarta Sardono Kusumo nika lawat liki ke Tegas Kangenan. Rentan dia membuat garapan waktu kecak tahun 71. Adakan kecak tahun 71, kecak tarian Rina nika kecak telanjang kan Pak, kan ya. Gerindam adalah mutiara seni dari Banjar Tegas Kangenan Peliatan Ubud Gianyar. Namun tidak satupun penghargaan yang pernah diterimanya, baik dari Pemda Gianyar maupun Provinsi Bali. Perhatian justru datang kepadanya dari mancanegara, yaitu Amerika Serikat dan negara Jepang. Gerindam juga telah berhasil mencetak seniman tari yang mumpuni dan penabuh yang andal tanpa menerima imbalan yang pantas. Seniman yang namanya disejajarkan dengan seniman kawakan asal Kuta Badung, almarhum Iwayan Lotring, dan Anak Agung Mandre dari Puri Peliatan Ubud Gianyar ini adalah seorang seniman yang penuh vitalitas dan kreativitas. Ia bukan hanya seorang seniman tari dan tabuh yang besar, tetapi adalah pula seorang pembina dan pendidik seni yang penuh dedikasi dan tidak mengenal lelah. Kehebatannya dalam dunia seni tari dan tabuh tidaklah berarti sekaligus menjamin kenikmatan hidup baginya anak beranak. Sebab bagi Bali, waktu itu ketenaran sebagai seniman belum dapat menjamin sebagai sumber penghasilan. Sebab memang tidak banyak upah yang bisa diharapkan dari kehidupan dari seniman. Melalui penderitaan yang berat seperti itulah, ia kemudian menjadi tangguh terhadap segala macam cobaan bagi masa depannya. Dan melalui penderitaan itu pula ia kemudian terhindar dari wabah kebesaran ketika namanya mencuat setinggi langit. Sebagai seorang seniman, Imade Gerindam memang tetap seorang seniman yang punya nama besar namun penuh dengan kesederhanaan. Sehingga kalau saja orang tidak pernah melihat wajahnya dan belum berkenalan sebelumnya, dapat dipastikan banyak orang akan kecele atau tidak menduga kalau mereka tengah berhadapan dengan seorang seniman yang besar. Dulu bapak saya tidak pernah, waktu zaman gestok tahun 66 dia tidak pernah di rumah. Saya di rumah, dia mengajar di Bali, di Beleleng, di Cane Kuning, di Berselau, di Pejeng, di mana-mana dia tidak pernah di rumah. Waktu tahun 71 ada tamu Bobron waktu dari California itu, baru dia ada di rumah. Kalau duluan itu tak pernah di rumah. Kalau pulangnya membawa hasil keringat dia mengajar di luar tuh, kadang-kadang dia bawa minyak babi itu pakai gerojog, kadang-kadang pisang seperti dua jas, tidak beras, tidak pernah bawa itu yang hasil bapak saya tidak diurus di rumah. Itu orang seniman itu kan kadang-kadang di mana aja dia mengajar, jarang pokoknya di rumah itu. Bapak saya mengajar kan anak-anak disuruh datang ke sini, tapi bapak saya dibayar, kasih uang 100 untuk anak-anak mau belajar. Yang dulu itu sudah di sini bapak saya mengajar sampai ya dengan mulut pakai kendang satu aja, legong itu. Nah, itu bapak saya habis itu anak-anak sudah capek sedikit, pakai umbut uban kan, ini kau kan budal pun besoknya kadang-kadang habis datang sekolah harus sini lagi, lagi dikasih uang 100 itu
Habis itu kalau malamnya mengajar di Banjar itu bapak saya agak seperti keras sedikit gitu. Nah, Pak, kalau dari penghargaan dari pemerintah itu belum ada ini Pak, ya seniman yang ya kalau kabupaten tidak ada untuk pribadi ini Pak. Kalau ya dari sekau-sekau itu ada, kalau pribadi untuk bapak saya belum pernah saya ya mendapatkan apapun ya. Harapannya bagaimana? Kalau bisa pemerintah ya, kalau pemerintah kabupaten atau provinsi, saya minta tolong dihargakan seniman yang sudah duluan, yang sudah penglingsir tua itu harus apapun ya kasih untuk apa, untuk sekarang kan sudah maju Balinya ya, pariwisata apapun harus dihargakan. Saya minta dari pemerintah itu harus ada apa sepleser atau sekertas selintir sedikit ya. Kalau alasan saya dulu kan, kalau orang seniman dulu itu kan bilang tidak ada artinya. Kalau tidak ada duluan, sekarang kan tidak bisa maju, kan harus ada seniman yang tua dulu, harus dihormatkan dulu. Apapun yang dulu itu harus dihormatkan. Tidak boleh katakan seperti orang anak itu, guru pakau itu tidak boleh dilepaskan, biar mana katakan jeleknya harus dihormatkan. Iya, kalau bapak saya itu kan kasihan, dari dulu itu tidak ada apa seperti tidak ada mengurus itu orang seniman tua itu, apalagi sekarang orang-orang sudah ya seperti Asti itu, siapa yang kelihatan itu aja, ada yang seperti seniman tidak mengerti itu diamkan, itu saya tidak senang itu. Karya-karya Made Gerindam masih sering kita dengar hingga sekarang, semisal Tabuh Sekar Gendot, Adrah, dan Kata Cina. Made Gerindam, seniman tari dan tabuh berbakat besar itu telah tiada, dan hingga ajal menjemputnya tidak satupun penghargaan yang telah diterimanya, baik dari Pemda maupun Pemprov. Tokoh yang telah melanglang buana di berbagai negara ini tidak pernah surut akan kepribadiannya dalam memajukan dunia seni tari di Bali. Lantas, apakah sebenarnya yang membuat dia memperoleh sukses, menjadi terkenal dalam masa hidupnya yang singkat itu? Rasanya sulit untuk dapat diceritakan secara pasti. Namun yang jelas, ia seorang yang berbakat besar, di samping mempunyai pendirian cukup. Lebih dari itu, ia seorang seniman yang amat peka dan agak pendiam. Tapi dalam kediamannya itu, ia merenungi hal-hal yang tersembunyi dalam kehidupan ini untuk kemudian diendapkannya jauh di dalam dirinya, yang akhirnya melahirkan sikap hidupnya yang pasti, baik dalam hidupnya sehari-hari maupun dalam kehidupannya sebagai seorang seniman tari dan tabuh. Dia telah menanamkan satu benih subur dan meyakinkan bagi kehidupan dunia seni tari dan tabuh di desanya dan daerah Bali. Karenanya, tanpa dia patut kita merasa kehilangan. Sebaliknya kita pula harus siap menerima pengganti-penggantinya. Demikian banyak buah ciptaan Made Gerindam yang akhirnya memberi kesempatan pula dapat melanglang buana ke luar negeri. Namun sayang sekali, seperti kebanyakan orang timur yang tidak suka menonjolkan diri, walaupun banyak orang yang merasakan kemuliaan dan kebesaran jasa beliau dalam pembinaan seni, toh nama Made Gerindam tidak banyak yang mengenal.